Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri, saya Nanang Rianto dengan nomor induk mahasiswa 5011222535. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tentang tugas 2 mata kuliah studi kooperatif pendidikan dasar di berbagai negara. Soal yang pertama, kita diminta mencari jurnal terindeks cinta tentang perspektif gender dalam sekolah dasar. Saya menemukan tentang tema tentang perspektif gender dalam penentuan pengurus kelas di sekolah dasar. Sumber penulis Danang Prasetyo dari EduStream, Jurnal Pendidikan Dasar Volume 4, Nomor 1, Tahun 2020, Universitas Negeri Surabaya. Latar belakang masalah pengaruh utamaan gender di pendidikan dasar belum berjalan optimal. Masih terjadi ketimpangan peran sosial antara siswa laki-laki dan perempuan. Contoh nyata, jabatan ketua kelas sering diberikan kepada siswa laki-laki. Yang kedua, jabatan sekretaris kelas umumnya untuk siswa perempuan. Hal ini menimbulkan stereotip peran gender sejak dini di lingkungan sekolah. Tujuan penelitian adalah memberikan pemahaman kepada guru dan orang tua bahwa gender tidak boleh memengaruhi hak siswa dalam mendapatkan peran sosial. Menegaskan pentingnya kesempatan yang sama bagi siswa laki-laki dan perempuan dalam jabatan pengurus kelas. Yang ketiga, menanamkan nilai kesetaraan gender sejak pendidikan dasar. Metode penelitian, jenis penelitian deskriptif kualitatif, pendekatan kajian pustaka atau literatur review, sumber data, jurnal, buku, dan artikel ilmiah terkait kesetaraan gender. Penelitian ini dianalisis dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil dan pembahasan, masih terdapat bias gender dalam pemilihan pengurus kelas di SD. Stereotip gender muncul karena konstruksi sosial bukan kodrat biologis. Guru sering menganggap laki-laki lebih pantas memimpin, perempuan lebih patuh. Diperlukan perubahan pola pikir dan praktik pendidikan di tingkat dasar. Peran guru dan orang tua. Guru memberi kesempatan setara kepada siswa tanpa memandang gender. Yang kedua, mengembangkan potensi dasar siswa, baik laki-laki maupun perempuan. Ketiga, menjadi teladan dalam sikap adil dan inklusif di kelas. Peran orang tua membagi peran anak di rumah secara seimbang. Dua, melatih anak laki-laki membantu pekerjaan rumah tangga atau domestik. Ketiga, mendorong anak perempuan untuk mandiri dan berani tampil di publik. Kesimpulan dari artikel ini, kesetaraan gender adalah kunci membangun karakter dan keadilan sosial sejak dini. Setiap anak berhak memperoleh kesempatan memimpin dan berperan aktif tanpa diskriminasi. Guru dan orang tua berperan sebagai agen perubahan budaya di lingkungan pendidikan dasar. Keterkaitan dengan pengalaman di Min 2 Batam. Di Min 2 Batam masih terlihat pola tradisional, artinya ketua kelas didominasi oleh laki-laki, sekretaris didominasi oleh perempuan. Dalam praktik pembelajaran, saya mulai menerapkan rotasi peran kepemimpinan antar gender. Misalkan di kelas saya, ketua kelas dipegang oleh anak perempuan. Proyek kelompok berbasis kolaborasi setara. Hasilnya apa? Siswa perempuan lebih percaya diri, siswa laki-laki lebih disiplin dan teliti. Implikasi untuk praktik mengajar, gunakan pemilihan pengurus kelas secara demokratis dan terbuka. Terapkan pendekatan berbasis potensi, bukan gender. Integrasikan nilai kesetaraan dalam kegiatan literasi, P5, dan pembelajaran tematik. Lakukan refleksi rutin bersama siswa untuk membangun kesadaran adil gender.
Soal yang kedua, yakni kita mencari artikel yang terindeks top Scopus terkait gender dalam pendidikan dasar. Saya mendapatkan artikel karya Golistin and Skills tahun 2014 dengan judul Gender Gaps in Primary School Achievement, Decomposition into Endowment and Return to IQ and Non-Cognitive Factor, Economics of Education Review. Jurnal tersebut dari Economics of Education Review, volume 41, halaman 176 sampai 187. Latar belakang masalah, kesenjangan hasil belajar antar siswa laki-laki dan perempuan masih terjadi di berbagai negara. Perbedaan tersebut sering diasumsikan sebagai bawaan biologis, padahal bisa berasal dari faktor sosial dan lingkungan belajar. Pentingnya memahami bagaimana sekolah dan guru berperan dalam membentuk kesenjangan gender sejak pendidikan dasar. Fokus dan tujuan penelitian. Fokusnya menelusuri penyebab gender gap dalam prestasi akademik di sekolah dasar. Tujuannya membedakan pengaruh endowments, EQ, and faktor non-kognitif. Kedua, mengukur pengaruh returns, artinya perlakuan dan lingkungan sekolah terhadap hasil belajar siswa. Metode penelitian yang dipakai dalam artikel ini, penelitiannya adalah kuantitatif komparatif. Data ribuan siswa sekolah dasar di Belanda. Instrumennya tes EQ, kuesioner, sikap, dan nilai akademik. Analisisnya decomposition analysis, yakni memisahkan pengaruh kemampuan, sikap, dan lingkungan. Hasil utama penelitian, siswa perempuan unggul dalam bahasa, sedangkan siswa laki-laki unggul dalam matematika. Perbedaan bukan disebabkan oleh IQ, tetapi oleh faktor non-kognitif dan ekspektasi guru. Guru secara tidak sadar memberi perlakuan berbeda terhadap laki-laki dan perempuan. Faktor lingkungan sekolah Retuns terbukti berperan besar dalam pembentukan perbedaan prestasi gender. Kesimpulan dan rekomendasi artikel, gender gap bukanlah hal biologis, tetapi produk interaksi sosial dan pedagogis. Perlu peningkatan kesadaran guru terhadap bias gender. Sekolah harus menumbuhkan penguatan non-kognitif, motivasi, disiplin, tanggung jawab pada semua siswa. Evaluasi pembelajaran sebaiknya berbasis potensi individu, bukan stereotip gender. Isi utama modul MPDR 5302, modul studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara menyoroti paradigma guru terhadap gender, kapasitas berpikir dan hasil belajar dari perspektif gender, kesetaraan kesempatan belajar, dan partisipasi siswa. Modul menekankan bahwa perbedaan hasil belajar sering disebabkan oleh perlakuan tidak setara di lingkungan pendidikan. Keterkaitan artikel dengan modul MPDR 5302. Aspek bias guru. Temuan artikel, ekspresi guru mempengaruhi prestasi siswa. Diisi modul, paradigma guru berpengaruh pada hasil belajar. Keterkaitannya apa? Guru sebagai faktor kunci kesenjangan. Aspek kemampuan non-kognitif. Temuan pada artikel, motivasi dan disiplin mempengaruhi prestasi. Isi modul MPDDM, isi modul kapasitas berpikir dipengaruhi lingkungan. Apa keterkaitannya? Pentingnya penguatan karakter. Aspek kesetaraan kesempatan. Temuan pada artikel gap berkurang jika sekolah adil gender. Isi modul menekankan equity. Keterkaitannya, konsep dan praktik saling mendukung. Implikasi untuk praktik mengajar. Beri kesempatan setara kepada semua siswa dalam tugas dan peran kepemimpinan.
Rancang penilaian non-bias gender dengan kriteria berbasis kompetensi. Ketiga, dorong pengembangan faktor non-kognitif seperti tanggung jawab, kerjasama, dan kepercayaan diri. Ketiga, empat, lakukan refleksi guru secara berkala untuk meninjau apakah masih ada stereotip dalam interaksi di kelas. Demikian pemaparan saya terkait tugas 2 studi kooperatif pendidikan dasar di berbagai negara, soal nomor 1 dan nomor 2. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.